Hello Technolovers! Hingga kini, Indonesia masih dibayang-bayangi soal musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Kecelakaan yang menimpa pesawat tersebut seolah membuka kembali memori kelam penerbangan di Indonesia. Lantas mengapa hampir di setiap tahunnya terjadi insiden seperti ini? Apakah yang sebenarnya terjadi pada unit pesawat di Indonesia sampai harus terus mengulangi insiden tersebut? Benarkah hanya karena faktor cuaca saja? Nah, berikut ini penjelasan media luar yang menyoroti seringnya pesawat jatuh di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan kamu telah subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk update info terbaru dari teknologi populer. Insiden jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 menjadi sorotan media 1 bulan terakhir. Tak hanya media lokal, peristiwa ini juga menyita perhatian media asing. Bagaimana tidak, Indonesia tercatat sering mengalami insiden pesawat jatuh. Sebelumnya, kecelakaan besar juga terjadi saat Lion Air GT610 rute Jakarta Pangkal Pinang jatuh pada 29 Oktober 2018. Menurut data dari Aviation Safety Network, sebelum jatuhnya Sriwijaya Air SJ182, ada 697 korban kecelakaan pesawat di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, termasuk pesawat militer dan pribadi. Menurut media Amerika Serikat Bloomberg dalam artikel pada Minggu 10 Januari 2021 berjudul Jet Crash as to Long List of Aviation Disaster in Indonesia, ada 2 faktor utama yang menyebabkan insiden tersebut. Pertama, faktor cuaca buruk bisa menjadi penyebabnya. Dalam artikel dituliskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terluas di bumi. Media yang didirikan pada 1981 itu juga menyebutkan kalau kota Bogor pernah mengalami badai petir selama 322 hari dalam 1 tahun pada 1988 silam. Ada juga letusan gunung berapi yang memuntahkan gumpalan abu ke udara yang bisa tersedot mesin jet hingga menyebabkan kerusakan. Media yang berbasis di New York itu mencontohkan letusan Gunung Agung di Bali tahun 2019 yang membuat sejumlah penerbangan dialihkan dan dibatalkan. Nah, faktor cuaca inilah yang juga berdampak pada tertundanya penerbangan Sriwijaya Air SJ182 Jakarta Pontianak selama 1 jam. Faktor kedua, Bloomberg juga mengungkapkan bahwa faktor komunikasi sebagai penyebab kenapa pesawat Indonesia sering jatuh. Sebagai contoh, insiden jatuhnya Air Asia pada Desember 2014 yang berangkat dari Surabaya. Pilot Indonesia dan co-pilot dari Prancis gagal menangani kendala di autopilot sehingga pesawat harus terjun ke laut. Media Amerika Serikat lainnya yaitu Associated Press atau AP juga menyoroti seringnya pesawat jatuh di Indonesia. Dalam artikelnya 11 Januari lalu berjudul Explainer Why Indonesia's Plane Safety Record is a Concern, menyebutkan ada 3 alasan dibalik pesawat Indonesia sering jatuh, yaitu karena kombinasi dari faktor ekonomi, sosial, dan geografi. Media tersebut juga menyoroti maraknya low cost carrier atau LCC di Indonesia yang menjadi opsi murah untuk terbang meski masih banyak wilayah kurang memiliki infrastruktur yang aman. Mengutip data dari Aviation Safety Network, sejak 1945 ada 104 kecelakaan penerbangan sipil di Indonesia dan korban yang meninggal dunia sebanyak 2.301 orang, bahkan menduduki urutan ke-8 dunia. Karena hal inilah, maskapai Indonesia sempat dilarang masuk Amerika Serikat pada tahun 2007 hingga 2016. Uni Eropa pun menerapkan larangan serupa sejak 2007 hingga 2018. Namun media AP menerangkan bahwa belakangan ini kondisi dunia aviasi Indonesia mulai membaik. Menurut pakar penerbangan dan pemimpin redaksi airlineratings.com Jeffrey Thomas, kemajuan industri penerbangan Indonesia meningkat signifikan dan pengawasan menjadi lebih ketat. Selain itu, kemajuannya juga didukung inspeksi yang semakin intens, regulasi yang lebih kuat, fasilitas dan perawatan yang lebih baik, dan pilot yang semakin terlatih. Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat memberi Indonesia peringkat kategori 1 pada 2016, yang berarti menetapkan negara tersebut mematuhi standar keselamatan organisasi penerbangan sipil internasional, di mana sebelumnya Amerika Serikat pernah menurunkan peringkat keamanan penerbangan Indonesia ke kategori 2 pada 2007 hingga 2016. Nah, Technolovers, media Bloomberg dan AP menyoroti penyebab kecelakaan pesawat di Indonesia secara keseluruhan. Namun, channel News Asia atau CNA dan New York Times justru mempertanyakan kondisi pesawat dan kru yang baru kembali setelah libur panjang selama pandemi virus corona. Media tersebut menuliskan bahwa maskapai Sriwijaya Air pada akhir 2019 mengakhiri kemitraan selama setahun dengan maskapai nasional Garuda Indonesia dan beroperasi secara independen. Dalam artikel berjudul Sriwijaya Air Crash Places Indonesia's Aviation Safety Under Fresh Spotlight, CNA juga menyebutkan separuh lebih armada Sriwijaya Air sempat dikandangkan Kementerian Perhubungan karena faktor kelaikan terbang. Namun, pimpinan maskapai Sriwijaya Air menyebut kalau pesawat SJ182 beroperasi
beroperasi dalam kondisi baik. Nah, dikandangkannya pesawat selama awal pandemi ini yang disorot New York Times, dikatakan bahwa para pilot merasa mulai dari awal lagi setelah jeda sebulan. Pakar aviasi independen Indonesia Gary Sujatman kepada New York Times mengatakan mental kru terpukul karena pemotongan gaji akibat pandemi, dan dengan jam terbang bulanan rendah, kinerja kru harus diperhatikan. Kemudian jika kita melansir news.detik, media South China Morning Post yang berbasis di Hong Kong menuliskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan industri penerbangan tercepat di dunia, namun memiliki catatan keselamatan yang buruk dalam hal kecelakaan udara. Media tersebut juga membahas rekam jejak dunia aviasi di Indonesia. Adanya deretan spekulasi soal musibah yang menimpa penerbangan Indonesia, terlebih setelah jatuhnya Sriwijaya Air SJ182, pastinya menjadi alarm bagi dunia penerbangan Indonesia untuk terus mengupgrade keamanan pesawat-pesawat tiap maskapai. Dan kembali lagi, setelah memperhatikan seluruh rangkaian keselamatan, namun jika insiden seperti ini masih terjadi, hal tersebut tentu sudah di luar kendali manusia. Nah, bagi kamu nih Teknolovers yang hendak bepergian menggunakan pesawat, jangan lupa selalu berdoa ya, semoga selamat sampai tujuan. Jika kamu menganggap ulasan tadi bermanfaat, like dan share video ini, sertakan juga komen kamu di bawah. Sampai jumpa lagi, thank you for watching. Bye-bye!